Teman-teman, nama saya Semi dan saya pendiri Yayasan Merajut Hati. Atas nama board dan tim Merajut Hati, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman di acara webinar hari ini. Karena ini merupakan event pertama Merajut Hati, kami akan memulai webinar dengan memperkenalkan yayasan kami. Setelah itu, kita akan lanjut dengan topik MH Talks hari ini, yaitu kesehatan mental selama pandemi. Merajut Hati adalah sebuah yayasan nirlaba, maksudnya non-profit, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kesehatan mental di Indonesia. Misi kami adalah memberikan akses pendidikan kesehatan mental, pengobatan, dan perawatan preventif yang memadai kepada semua warga negara Indonesia, sekaligus mendobrak stigma terhadap disabilitas kesehatan mental di masyarakat Indonesia. Harapan kami adalah untuk menciptakan bangsa di mana kesehatan mental diterima, dirawat, dan diprioritaskan. Di Indonesia saat ini, kesehatan mental sangat distigmatisasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Banyak orang memandang mereka yang memiliki disabilitas mental atau gangguan mental sebagai orang yang lemah atau memalukan. Hal ini menyebabkan orang Indonesia merahasiakan perjuangan kesehatan mental mereka dan menghindari perawatan. Sama seperti kesehatan fisik, kesehatan mental Anda perlu dijaga dan dirawat. Merajut Hati bertujuan untuk mempromosikan penyembuhan dan fakta bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Salah satu upaya Merajut Hati dalam meningkatkan kondisi kesehatan mental di Indonesia adalah melalui peningkatan kesadaran. Melalui media sosial dan acara kami ingin mengajari komunitas tentang kesehatan mental dan untuk memperbaiki kesalahpahaman yang dimiliki orang-orang. Di MH Talks, yang merupakan acara yang saat ini Anda hadiri, kami menyelenggarakan berbagai acara pembicara yang membahas berbagai topik terkait kesehatan mental. Kami berharap semakin banyak kita berbicara tentang kesehatan mental, semakin banyak kesehatan mental diterima di masyarakat Indonesia yang lebih luas. Kami tentu saja memiliki program dan kampanye lain yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Jadi ikuti kami di Instagram untuk mendapatkan info terbaru tentang kegiatan Merajut Hati dan bagaimana Anda dapat membantu berkontribusi. Karena itu, mari kita lanjutkan ke topik MH Talks hari ini. Kesehatan mental selama pandemi. Menurut Pusat Pengendalian Penyakit atau dalam bahasa Inggris, CDC, ketakutan dan kecemasan terhadap virus COVID-19 dan isolasi dari orang-orang di sekitar Anda dapat menyebabkan stres. Dan stres ini dapat menyebabkan 1. Perubahan pola tidur dan makan. 2. Peningkatan penggunaan alkohol, tembakau, atau obat lain. 3. Kesulitan tidur atau konsentrasi. 4. Memburuknya masalah bantuan kronis. Atau takut tentang kesehatan Anda sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Kenyataannya, data Kementerian Kesehatan Indonesia menyebutkan hampir 18 juta orang di Indonesia menderita gangguan kecemasan saat pandemi. Hari ini, Bapak Adi Chandra hadir untuk berbicara lebih jauh tentang kesehatan mental selama pandemi. Bapak Adi Chandra adalah seorang psikolog klinis di Jakarta. Sebagai ahli kesehatan mental, Pak Adi menyadari bagaimana pandemi dapat membuat kesehatan mental menjadi tantangan bagi masyarakat di seluruh dunia. Dia memahami pentingnya menjaga diri, terutama selama pandemi ini. Pak Adi Chandra memiliki minat pada seni dan melakukan berbagai penelitian mengenai art therapy. Dia juga pendiri Heart of People dan Yayasan Bagi Hati Bagi Jiwa Indonesia, di mana dia menciptakan gerakan sosial seputar kesehatan mental.
dan meningkatkan kesehatan mental melalui pengembangan komunitas dan terapi. Jadi sekarang, mari kita sambut Pak Adi Chandra untuk berbicara kepada kita tentang kesehatan mental selama pandemi. Halo, thank you Sam atas perkenalannya. Thank you juga buat Prajurit Hati dan thank you juga buat yang udah datang ke MH Talks malam hari ini kayak gitu. Jadi perkenalkan saya Adi Chandra, saya sehari-hari bekerja sebagai psikolog klinis. Mungkin tadi Sam sempat juga mention bahwa ada beberapa kegiatan yang saya jalankan sendiri tentang kesehatan mental. Tapi hari ini mungkin aku akan lebih sharing dulu ya, kayak apa sih sebenarnya kesehatan mental itu sendiri dan kenapa ini menjadi satu hal yang cukup penting buat kehidupan kita selama dalam kehidupan kita selama ini. Mungkin ada beberapa yang mungkin sudah punya awareness akan penting kesehatan mental. Mungkin juga ada yang belum, but that's okay. Tapi yang ada di ruangan ini, yang ada di Zoom ini, aku percaya bahwa teman-teman di sini punya keinginan yang besar buat tahu lebih dalam sih sebenarnya apa sih kesehatan mental. Ternyata tadi seperti Semi juga bilang, bahwa ternyata kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi hari ini kita akan ngebahas itu lebih dalam, dan terutama kali ini kita juga menggunakan MH Talk lewat wadah ini untuk gimana sih related antara si kesehatan mental, apakah itu juga berdampak juga akan kehidupan sehari-hari, terlebih juga sehari-hari ini kita sudah cukup friendly ya sama kata-kata yang namanya COVID-19, seperti itu. Hopefully aku nggak tahu, mungkin ada dari teman-teman mungkin ada kayak capacity of acceptance atau mungkin belum atas situasi hari ini. Kita ngelihat setiap hari kayak a lot of things itu tuh kayak uncertain. Mungkin kita juga ngelihat adanya angka-angka yang meningkat tentang maaf bisa dikatakan kayak penderita COVID-19 itu sendiri seperti itu. Seakan-akan nggak ada selesainya kayak gitu. Tapi hari ini kita akan ngebahas perspektif apa sih pengaruhnya COVID-19 terhadap mental health seseorang, atau mungkin juga nanti kita bisa akan adanya Q&A sama-sama untuk kayak ngebahas atau diskusi tentang kayak temuan-temuan yang sempat aku temukan juga di lingkungan sosialku atau di pengalamanku. Banyak orang-orang yang memang mungkin terpengaruh secara intinya secara apa ya masif akan kesehatan mental itu sendiri seperti itu. Jadi let's talk about it. Aku akan share screen dulu sebentar ya. Oke, oops, so sorry. Oke, basically aku pengen perkenalkan diri lebih detail. Jadi memang saat ini tadi seperti apa yang sudah di-mention oleh Sam sendiri, aku adalah pendiri Yayasan Bagi Hati Bagi Jiwa Indonesia. Pada awal kali ibaratnya merajut hati berkolaborasi dengan saya sendiri, saya merasa kita punya satu visi nih untuk kayak spread awareness about mental health. Dan kita juga sebagai salah satu wadah komunitas yang memang memberikan semacam awareness juga, dan juga kita to touch people untuk melihat bahwa ternyata pentingnya mental health itu sendiri seperti itu. Jadi that's the background. Dan di sisi lain juga sehari-hari saya juga bekerja sebagai konselor di Life Spring Counseling. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah tahu Life Spring Counseling. Jadi intinya secara umum, secara sehari-hari aku bekerja related to the mental health seperti itu, isu-isu itu sendiri. Nah kalau untuk our mission adalah yaitu satu, untuk yang namanya mengembangkan konsep di mana kesehatan mental itu adalah sebagai lifestyle kayak gitu. Bahwa kayak terkadang kita punya lifestyle untuk berolahraga, yoga, banyak hal yang bersifat fisik, but somehow kadang-kadang kesehatan mental belum menjadi satu hal yang cukup penting buat orang-orang sebagai lifestyle seperti itu. Jadi campaign awareness, edukasi itu cukup penting untuk dilakukan oleh kita sebagai yayasan Bagi Hati Bagi Jiwa Indonesia seperti itu. Maka dari itu aku ada di sini, aku diajak Sam sendiri untuk berkolaborasi. Hari ini akan berbagi tentang isu-isu kesehatan mental di era COVID ini sendiri ya, kayak gitu. Oke, sebelumnya kayak mungkin aku akan coba jelaskan selama 30 menit ya, Sam, ke depan ya, untuk masa ibaratnya konten tentang namanya mental health dan COVID-19 ini sendiri. Nah, di sini aku mulai dengan hey, how are you? Dalam arti mungkin I don't know, mungkin bagi teman-teman di sini ngerasa kayak ketika teman-teman ditanya oleh teman-teman kayak halo apa kabarnya seperti itu adalah satu hal yang mungkin kadang-kadang tricky. Kadang-kadang kita bingung untuk ngejawab. Mungkin karena kita kadang-kadang lupa apa sih yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan, atau apa yang sedang kita alami.
Bahkan mungkin terkadang ketika kita menyadari ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, misalnya kita lagi ngerasa penuh dengan emosi negatif, kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja, karena budaya Indonesia yang sulit untuk mengembrace hal emosi negatif itu, mungkin kadang-kadang kita cover up. I don't know ya, kayak itu my perspective ya, dan aku juga kadang-kadang sering ngerasain itu. Apalagi kalau aku, mungkin di sini ada yang peserta yang laki-laki, kadang-kadang kalau laki-laki itu punya keterbatasan untuk menunjukkan vulnerability dalam emotion ya, I don't know ya, kayak hal-hal itu menjadi sebuah hal yang tricky. Tapi aku mulai dengan hey, how are you, itu adalah salah satu the powerful question buat orang-orang untuk menanyakan kabar. Aku rasa saat ini kita hidup dalam salah satu era yang cukup apa ya, penuh dengan tantangan ya. Tapi di sisi lain selain itu kita juga butuh yang namanya connection seperti itu. Akan lebih baik ketika kita udah mulai aware nih sama orang-orang di sekitar kita, mungkin aware sama diri kita dulu untuk lihat kira-kira keadaan kita seperti apa. Minimal dengan menanyakan kabar karena ini hal yang cukup penting buat kita embrace setiap hari kayak gitu. Oke. Nah, untuk hari ini aku pengen ngebahas perspektif ya teman-teman ya. Jadi aku percaya juga teman-teman yang datang di sini pasti punya insight, pasti punya pandangan atau mungkin punya temuan-temuan yang pernah teman-teman lihat yang relate juga dengan tema yang sedang kita bicarakan seperti itu. Jadi saat ini kita lebih ke arah untuk benar-benar lay down, sama-sama melihat ini adalah salah satu isu yang kita sedang hadapi bersama-sama. You are not alone, kayak gitu. Oke, nah kalau dalam pertanyaan tadi, gimana sih rasanya untuk menghadapi 2020? Aku nggak tahu ya. Menurut aku, sebagai manusia biasa, di luar dari sebagai kerjaanku, ini adalah tahun yang cukup challenging. I don't know why, but somehow penuh dengan anxious, stress, dan kadang-kadang aku ngerasa bosan ketika aku awal di lockdown. Apalagi aku adalah orang yang very extrovert. Let's say kayak ketika aku nggak bisa untuk ketemu teman, itu adalah hal yang cukup menantang buat aku. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa nyaman-nyaman di rumah, atau mungkin ada yang namanya source of trigger-nya itu mungkin adalah hal yang lain seperti itu. We never know, kayak gitu. Nah, tapi realitinya saat ini adalah ketika kita masuk dari bulan Januari, Februari, Maret, itu benar-benar di luar dari planning. I don't know, realitinya kali ini semua plan yang ada, mungkin yang udah kita coba planning di akhir tahun 2019, mungkin tuh nggak bisa terlaksana karena adanya COVID-19. Jadi secara manusia, kita tuh benar-benar breakdown ya. I don't know. Tapi that's the feeling that I feel sebagai manusia, kayak gitu. Oke, mungkin kalau kita lihat data, kita setiap hari terpaparkan oleh data-data. Dalam arti kayak di sini Indonesia yang awalnya 2 jadi 500.000, bahkan sekarang pasti udah lebih dari 500.000 secara fakta kayak gitu. Nah, percaya nggak percaya nih teman-teman, ketika kita melihat yang namanya source of information, itu bisa jadi salah satu trigger yang dimana ngebuat seseorang itu ngerasa terguncang mentalnya. Meskipun informasi itu penting. Maka dari itu penting banget nih untuk kita coba memberikan capacity mindset kita bahwa ketika kita udah mulai benar-benar menyaring, memberikan batasan yang sehat tentang informasi yang kita tangkap. Itu juga penting start. Itu adalah langkah awal. Bahwa kadang-kadang kita awalnya pengen mencari informasi, tapi kita nggak siap akan informasi itu. Jadinya malah memberikan efek negatif, yaitu perasaan takut, perasaan mencekam, tertekan, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu adalah fenomena yang biasa terjadi saat ini. Karena tidak adanya micro, kayak ibarat tidak ada batasan yang sehat, dan lebih ke arah nggak ada micro boundaries. Dalam arti kayak, teman-teman pernah dengar sih micro boundaries ini adalah ketika situasi di mana manusia di era saat ini itu bisa mendapatkan informasi dengan cepat, which is lewat yang namanya gadget. Seperti itu. Kita pengen mengetahui satu informasi, itu bisa hitungan detik bisa berpindah ke informasi yang lain. Seperti itu. Jadi kita juga udah harus aware nih tentang fenomena micro boundaries ini. Kita nggak ada yang namanya benar-benar batasan yang sehat. Mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana informasi yang penting harus kita lihat, mana informasi yang sebenarnya kita nggak harus lihat. Seperti itu. Tanpa sadar, ini adalah menjadi sebuah habit atau menjadi sebuah kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan mental kita sebagai manusia. Di luar dari namanya kejadian COVID-19, tapi yang namanya distraction lewat media sosial, addiction lewat media sosial, itu menjadi salah satu masalah yang cukup kita harus jadikan concern juga seperti itu. Meskipun kita butuh yang namanya media sosial untuk memberikan informasi di era seperti ini. But somehow kita udah harus punya namanya mindset tentang micro boundaries. Pentingnya detox media sosial, pentingnya benar-benar memilih-milih informasi, itu juga bertujuan untuk membuat kita menjadi manusia yang sehat secara mental. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat, kita serap, informasi itu mempengaruhi kita, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau ini COVID-19 di sini Kak Adi kasih kayak mahasiswa penelitian. Jadi kayak di sini, even kenapa Kak Adi ngomong mahasiswa penelitian,
Karena mahasiswa itu dalam kategori yang memang mungkin di sini Kak Adi ambil dalam masa-masa aktif kayak gitu. Kak Adi nggak ngambil sampel untuk yang bekerja. Mungkin di sini udah yang bekerja, mungkin ada yang mahasiswa, tapi Kak Adi ambil baseline-nya mahasiswa nih, seperti itu. Bahkan mahasiswa aja yang memang punya punya keinginan, punya idealisme, mungkin di usia-usia mahasiswa adalah momen-momen di mana kita tuh pengen doing something, kita butuh kebebasan, kita pengen mengeksplor banyak hal, itu terpapar oleh yang namanya benar-benar perasaan negatif lewat depresi dan pesimis karena COVID-19, kayak gitu loh. Kita bisa bayangin aja ketika kita itu benar-benar melihat dari sudut pandang orang yang lebih dewasa di usia produktif dengan usia kerja, dengan isu-isu layoff, dengan isu di mana ekonomi nggak stabil, you can imagine seperti itu. Karena balik lagi untuk grounded lewat usia-usia awal produktif aja terpengaruh untuk kesehatan mentalnya sendiri seperti itu. Dan saat ini sendiri kita ngadepin yang namanya fenomena VUCA. Mungkin ada beberapa teman yang sudah dapat atau sudah mengenal fenomena VUCA ini. Fenomena VUCA ini biasa juga dipakai di era-era terms untuk yang namanya bisnis di era modern saat ini. Tapi kita mengambil satu istilah VUCA ini sebagai salah satu situasi di mana penuh dengan volatility, uncertainty, ambiguity, and complexity. Jadi setiap hari kita ngadepin ini dalam perspektif masing-masing, dalam konten masing-masing, seperti itu. Karena berbagai macam latar belakang teman-teman sini pasti berbeda-beda. Kalau volatility itu adalah kayak perubahan yang benar-benar kita volatil banget. Kita nggak tahu tuh kayak kapan stabilnya. Uncertainty jelas, kita nggak ada yang tahu kapan ini selesai. Meskipun udah ada vaksin, kita lihat mungkin di media sosial apa seperti apa, but we never know what happen next, kayak gitu. Ambigu, banyak hal yang ambigu. Kita keluar, kita kadang-kadang udah nggak bisa lihat lagi hal yang secure buat kita. Mungkin awalnya kita punya teman yang buat kita feel secure, sekarang ketika kita harus benar-benar ketemu teman, kita berpikir kayaknya apakah dia memberikan threat buat aku, karena mungkin aja dia bisa menularkan sesuatu lewat COVID-19 itu sendiri, seperti itu. Sama complexity, banyak hal terjadi dari berbagai macam latar belakang. Itu latar belakangnya dulu lah, kayak ekonomi, sosial, mental health, fisik, budaya, bahkan banyak hal lah seperti itu. Tapi meskipun hal ini terjadi dari sisi negatif, tapi aku percaya bahwa banyak juga hal positif yang tergali lewat situasi COVID-19 ini. Contohnya adalah minimal banyak orang udah mulai kreatif akan hidupnya. Salah satunya itu, dan aku percayakan itu. Karena kita created to create. Kita manusia diciptakan untuk mengkreasikan sesuatu, kayak gitu. Jadi aku rasa ini jadi salah satu momen untuk manusia kita, fisik kita, mental kita punya the good foundation. This is the starting point of the good foundation buat kita. Seperti itu. Jadi welcome to the new normal. Somehow ini gambar yang paling benar-benar represent our life. Because ini kayak ombak gak ada yang bisa berhentiin. Kita nggak bisa ngatur dunia ini. Banyak hal yang nggak bisa kita atur. Meskipun ingin kita atur gitu. Tapi dealing with that kind of stuff membuat kita tuh punya standar di mana welcome to the new normal seperti itu. Oke. Nah, ngomong ke mentality sendiri, mental health. Sebenarnya aku ke Adi pengen share tentang mentality itu sendiri. Kayak di sini aku judul kayak how to be mentally prepared for a new normal kayak gitu. Karena kalau ngomong mentality itu tidak sebatas penyakit mental ya. It's not about mental illness, tapi kayak kemampuan seseorang tuh untuk melihat capacity dia, kelebihan kelemahannya untuk bertahan di tengah tekanan. Itu mentalitas. Jadi ketika orang tuh punya quality of mind, quality of emotion untuk benar-benar mungkin awalnya dia ngerasa sedih atau ngerasa depres, tapi ketika dia melihat adanya capacity dalam hidupnya, kelebihan, kelemahan yang mau dia explore, dia bisa bangkit kembali. Dia bisa melihat bahwa kayak there's still something good untuk for ahead lah ibaratnya seperti itu. That's the mentality. Kasarnya seperti itu. Itu adalah mentalitas. Dan kalau untuk ngomong konsep di mana kalau relate to COVID-19, aku akan masuk lewat stress and trauma. Percaya nggak percaya, banyak orang yang datang nggak punya yang namanya record, dia itu punya permasalahan tentang kesehatan mental, tapi ada beberapa klien-klienku yang memang mendatang khususnya untuk sharing tentang efek traumatik yang full of stressful lewat COVID-19 itu sendiri. Nah, di sini aku pengen kasih penjelasan buat teman-teman sendiri, karena kalau untuk ngomong understanding stress and trauma, itu kita fokus dalam terms di sini. Kalau Kak Adi kasih tunjuk, ini adalah salah satu respon. Stress and trauma itu respon. Bukan selama yang negatif ya. Karena kalau orang dengar stress dan trauma itu mungkin kayak dalam slightly is so negative gitu. But somehow in a terms of human being, bahwa kayak understanding stress and trauma, itu kita harus lihat ini adalah semacam respon.
respon dari sebuah perubahan yang besar. Jadi respon dan dari sebuah perubahan. Itu mindset dulu ya untuk melihat trauma dan stres itu apa, kayak gitu. Nah, stres itu ada 3, ada acute, chronic, and traumatic. Kalau acute itu adalah ketika dalam muncul tekanan-tekanan stres dalam limited period of time. Jadi mungkin yang benar-benar lebih ke arah untuk stres mungkin yang terjadi cukup berat tapi tidak dalam jangka panjang yang lama seperti itu. Kalau kronik itu lebih ke arah dalam jangka waktu yang lama, yang itu kita semua punya seperti itu. Kalau kita sebagai manusia udah kerja, kita kepikiran family, bill, study, jobs, dan banyak hal yang lainnya itu adalah stres yang bersifat kronik karena kita hidup akan itu terus. Atau abis itu ada yang juga traumatic stress. Kalau traumatic ini udah benar-benar melibatkan adanya tekanan-tekanan yang bisa membuat seseorang itu benar-benar ngerasa tertekan secara besar, secara masif. Karena itu juga melibatkan adanya kematian, adanya serious injury, dan kalau di sini or betrayal itu lebih ke arah kadang-kadang traumatik itu tidak sebatas di mana adanya tekanan karena kecelakaan aja, atau mungkin karena kejadian besar, kehilangan, atau ngehianati pun bisa ada konsep di mana orang merasa trauma, seperti itu. Tapi dalam kategori tertentu ya, dari stres ya, ada acute, chronic, dan trauma. Ini dari timeline-nya ya, gambaran stres. Seperti itu. Nah, kalau ngomong stres sendiri, stres itu nggak selamanya negatif loh, karena stres itu ada yang bersifat eustress. Kadi nggak kasih di sini, tapi teman-teman juga aku kasih gali perspektif bahwa seperti trauma dan stres itu adalah semacam respons dari adanya demand of change. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa stres itu sebagai hal yang negatif, tapi tidak selamanya negatif. Karena kalau kita nggak punya stres, kita benar-benar nggak akan ada punya motivasi buat kerjaan deadline. Kita nggak akan benar-benar bisa ngerjain yang namanya webinar ini. Mungkin Sam akan santai-santai aja, diam-diam aja, terus kayak ternyata webinarnya 2 menit lagi, tapi belum ada apa-apa. Kasarnya gitu loh. Jadi, we need stress. Tapi bagaimana kita memaintain stres itu sendiri? Pertanyaannya itu kan, kayak gitu. Jadi, stres bukan jadikan musuh, tapi dijadikan teman, dikenal. Stres yang seperti apa sih? Yang sehat dan nggak sehat. Oke? Kayak gitu. Nah, kalau trauma ini lebih ke arah, apa ya, mungkin awalnya lewat stres kita bahas ke layer trauma lebih dalam, itu kayak tier yang lebih dalam. Ini adalah sebuah kejadian yang dialami secara individu, itu tuh benar-benar ngebuat mereka itu tuh atau orang-orang dengan trauma itu ngerasa hidupnya terancam. Kalau stres mungkin nggak harus ya hidupnya terancam, tapi kalau trauma ini benar-benar hidup terancam yang ngebuat mereka percaya bahwa hidupnya sudah terancam. Seperti itu. Meskipun tekanan-tekanan yang ada mungkin sudah hilang. Misalnya kayak trauma akan misalnya bencana alam. Ada beberapa orang itu mungkin sudah melewati trauma-trauma itu bertahun-tahun lalu, tapi dia masih sering mendengar adanya suara-suara tertentu yang ngebuat dia tuh merasa bahwa kejadian itu masih terjadi. Seperti itu, sampai dia merasa terancam. Jadi kalau trauma itu layernya lebih dalam ya, seperti itu. Nah, hal ini mempengaruhi gimana sosial, emosional, and spiritual well-being orang itu jadinya terganggu. Bahkan ke mental health-nya, tentu saja, seperti itu. Types of trauma ada acute and chronic. Kalau acute yaitu mungkin lebih ke arah di mana adanya kecelakaan, yang balik lagi itu konsepnya hanya dalam periode yang pendek, yang seperti Kak dibilang sama dengan stres. Kalau chronic itu lebih ke arah di mana adanya violence, adanya tekanan terus-menerus terjadi. Misalnya ada kasus KDRT, misalnya ada kasus bullying, itu biasanya akan bersifat kronik bagi seseorang karena dia rasakan itu terus-menerus. Kalau acute kayak sebatas kayak single event. Misalnya yang seperti dibilang adalah korban kekerasan, disaster, yang memang mungkin ada kecelakaan fisik seperti itu, tapi tidak terjadi lagi. Kalau kronik ada terjadi lagi, kayak gitu. Nah, reaction stress and trauma tuh banyak. Ada physical, emotional, behavior, cognitive, and spiritual. Ini nanti bisa ditanya sendiri. Ini bisa teman-teman nanti kayak bisa tanya mungkin di Q&A. Tapi ini adalah hal-hal yang banyak kita rasakan sebagai reaction of stress and trauma seperti itu. Maka dari itu tadi saya bilang kesehatan fisik itu juga sama pentingnya dengan mental. Begitu juga dengan kesehatan mental sama pentingnya dengan fisik. Karena reaction of stress, even kalau kita ngomong emotion itu adalah physical experience. Emotion itu physical experience gitu. Ada yang mungkin teman ngerasa stres, pasti akan ada respon sakit perut. Jadi jangan dipisahin tuh, jangan dipisahin. Makanya ketika kita ngeliat adanya meditasi untuk menenangkan diri, berlatih nafas, karena itu kita tuh punya mental dan fisik yang connect. Jadi kita udah harus punya berpikir holistik akan pentingnya connectivity antara mind, body, and soul. Oke? Kayak gitu. Nah, outbreak specific stressor. Kak Adi udah langsung masuk ke kontekstual COVID-19. Seperti itu. Hopefully teman-teman masih get along with me ya. Kalau Kak Adi kecepatan, boleh mungkin kayak saya kasih clue kayak Kak kecepatan Kak kayak gitu.
Kalau outbreak specific stressor di sini paling besar adalah kalau di era COVID-19 general uncertainty dan unfamiliarity. Bayangin aja, kayak awalnya kita bisa yang namanya datang ke conference rame-rame fisik. Sekarang kita harus ada di webinar. Sekarang kita benar-benar harus kayak dealing with that kind of a small screen dan kita nggak ada human interaction yang genuine. Mungkin dulu kita punya privilege itu, sekarang kita nggak punya, bahkan terbatas seperti itu. Jadi hal-hal yang baru itu muncul, hal-hal yang nggak pernah kita tahu itu tuh muncul seperti itu. Jadi di sini kalau konsep outbreak yang namanya COVID-19 itu tuh adalah tentang threat it's invisible. Kita nggak bisa lihat, threat itu, kita nggak bisa ngelihat yang namanya virus gitu. Tapi itu adalah hal yang cukup menghantui kita tiap hari seperti itu. Impact-nya juga unpredictable karena kita nggak ada yang tahu kalau ngomong tentang efek COVID-19 tentang virus itu ke badan kita atau badan orang lain pasti berbeda-beda. Habis itu juga lewat ada social distancing is creating both practical and emotional stress, of course. I don't know, bagi orang yang mungkin suka berinteraksi dengan manusia, ini sungguh stressful buat aku. Bahkan aku pun yang mengerti ilmu tentang psikologi sempat mengalami breakdown gitu loh. Because we are a human being gitu. Kita created to create and created to connect gitu kan. Tapi kita lagi dilatih nih dalam keadaan yang berbeda. And then how we deal with it gitu. Mungkin ada beberapa orang yang menemukan ini sebagai privilege ya untuk keluar dari toxic relationship, keluar dari situasi yang ngebuat dia nggak suka gitu kan. But somehow dalam arti, aku percaya at the end of the day, setiap manusia itu pasti menginginkan adanya connectivity, tapi dalam capacity yang berbeda-beda ya. Nah, di sini juga ada rapidly changing and sometimes conflicting information from authorities and confusion. Dalam arti, kadang-kadang media nggak ada yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita ngelihat hal yang selalu berubah-ubah. Nah, itu adalah sumber outbreak, stressor terbesar di era COVID-19. Jadi ada 4 poin di situ, teman-teman boleh coba mulai refleksikan. Gue yang mana nih? Gue paling sering yang apa nih? Mungkin ada temuan lain, nanti kita discuss. Oke? Nah, outbreak specific stressor itu adalah general uncertainty and unfamiliarity itu sendiri. Jadi kita tuh result-nya adalah kita tuh benar-benar constant need to adapt. That's the positive things. Kayak gitu. Jadi kita dipaksa untuk adaptasi gitu loh. Jadi ketika kita tahu bahwa meskipun outbreak ini negatif, tapi ada sisi positifnya juga. Bahwa kayak terkadang itu baseline stress level kita mengaktifasi adanya kayak respon-respon baru kita, kayak gitu. Kita lagi dilatih untuk itu. Nah, di sini adalah potensial psychosocial consequences, seperti itu. Nanti mungkin Kak Adi bisa coba jelasin aja nanti, cuma nih kasih gambaran bahwa ini ada empat aspek yang penting. Resilience itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit lagi, bounce back. Itu adalah hal yang penting. Teman-teman di sini, mungkin kita nggak ngebahas resilience terlalu dalam, tapi teman-teman boleh lihat, apa sih resiliensi itu, apa. Habis itu ada human behavior, pasti akan terpengaruh, which is our behavior, yang kadang-kadang kita sadari nggak sadari itu berubah. Habis itu adanya mental illness, ini adalah area yang kita bahas nih, kayak complicated grief. Karena kadang-kadang kita ngelihat, mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan orang terdekat, mungkin kita nggak kehilangan, tapi kita terpapar oleh informasi adanya angka kematian besar itu melalui kesehatan mental seseorang seperti itu. Sama adalah distress response. Itu adalah perasaan fear and worry, disruptive, sleep disturbance, altered productivity, kita jadi nggak produktif, demotivasi, stress related, volatile temper, semua tadi yang sama Sam juga bilang di awal itu ada. Itu adalah distress response. Jadi ada resilience, human behavior, mental illness, distress response. Ini adalah 4 aspek psikososial kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Makanya Kak Adi kasih di sini gambarannya. Mungkin ada yang bisa nyatet atau screen capture bisa ya. Nanti boleh ditanyain lagi. Kayak gitu. Nah, kita akan lihat tentang possible grief and loss issues. Seperti itu. Karena di sini selain yang namanya uncertainty dan unfamiliarity, kita juga akan dealing sama loss. Possible grief and loss issues, yaitu kehilangan orang-orang yang mungkin kita sayang, kehilangan apapun itulah ibaratnya privilege kita, kehilangan kerugian ekonomi, secara sosial, secara mental, apapun itu akan kita alamin seperti itu. Jadi istilahnya minimal kita kehilangan satu hal yang membuat kita nyaman. Biasanya yang membuat kita nyaman. Makanya kita kadang-kadang kalau di sini kita ngerasa kurang percaya sama orang lain, itu karena proses kita ngerasa nggak nyaman dengan kehidupan kita saat ini gitu. Somehow seperti itu. Habis itu possible social impact
isolation, social distancing, school dismissal, closing place of assembly, ini udah kalian hadapi ya. Even kita hadapi semua ya. Jadi kita udah kita lewatin aja lah. Kita udah dealing sama ini berapa bulan kayak gitu. Tapi kita belum tahu sampai berapa ke depan kayak gitu kan. Jadi di sini tuh ada satu poin nih, ada reacting to inconsistent information. Itu satu yang harus teman sadari. Itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Inconsistent information. Jadi teman-teman udah mulai coba cari resource yang benar-benar teman-teman percaya. Satu resource saat ini mungkin bisa lebih safe buat kita instead of banyak resource. Kasarnya gitu. Fear of exposure and infections. Udah mulai batasi untuk coba benar-benar melihat informasi mana yang penting dan gak penting kita lihat. Massive loss and grief ya satu, kita percaya bahwa ini nggak bisa kita hindari. Mungkin angka kematian sudah tinggi, balik lagi mungkin banyak hal yang pengen kita atur tapi kita nggak bisa atur hal ini kayak gitu loh. Exposure to traumatic images, ini adalah hal yang akan teman-teman hadapi, bahkan udah hadapi kayak gitu. An inability to see loved ones, dalam arti kita kehilangan orang terdekat gitu loh. Habis itu yang tersulit adalah not being able to say goodbye. That's it. Itu adalah hal yang mungkin basic things manusia yang kadang-kadang kayak ternyata susah untuk say goodbye, which is perasaan yang tadi, grieving akan loss itu sendiri, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menghadapi di mana gambar ini, kita bingung atas perasaan dan pikiran kita sendiri. Itu adalah hal yang cukup boleh dijadikan satu hal yang penting buat kehidupan kita. Karena mental health itu tidak terlihat, tapi ternyata penting buat kita. Itu adalah pintu di mana kita melihat dunia. Itu adalah pintu awal di mana kesembuhan kita. Itu adalah pintu di mana ketika kita bisa coba punya body, mind, and soul yang seimbang. Itu adalah pintu di mana kita punya interaksi dengan orang secara sehat, yaitu adalah mental. Seperti itu. Jadi itu tadi temuan-temuan yang ada tentang COVID-19. Tadi ada yang namanya uncertainty, unavailability, juga grieving and loss, banyak hal. Nanti teman-teman boleh sharing versinya masing-masing, kayak gitu. Nah, untuk menghadapinya gimana sih, Kak? Tadi kan Kak Adi udah kasih banyak gambaran tuh, banyak banget tuh kasus fenomena. Nah, saat ini tuh benar-benar kita tuh punya mindset untuk fokus on what's in your control. That's it. Kadang-kadang di sini mungkin ada orang yang mungkin punya tendensi untuk mengontrol banyak hal. Tapi dalam hal saat ini, banyak hal yang nggak bisa dikontrol, bahkan oleh orang terhebat siapapun itu di dunia. Which is, nggak ada yang bisa untuk mengontrol COVID-19 secara kayak cuman kayak masalah petik tangan doang semua selesai gitu. Bahkan saat ini masih banyak orang yang mungkin belum bisa secara dunia kasus ini kita perbaiki lebih baik lah seperti itu. Meskipun setiap pihak sudah berusaha semampunya untuk saat ini yang terbaik kayak gitu. You cannot control what happens in the future, and you cannot magically control your feelings, eliminating all the perfectly natural fear and anxiety. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Karena feelings itu adalah respons. Stres dan trauma bahkan itu adalah respons gitu. Jadi kenalilah feelingmu, bukan langsung pengen dihilangin feelingnya. Ngerasa sedih pengen dihilangin, di-repress. Kayak ngerasa kesel, habis itu di-repress, nggak dikomunikasiin, seperti itu. Nah, kadang-kadang banyak hal yang nggak bisa kita kontrol tuh malah kita alihkan seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana cara mengontrolnya? Ya, mengenali dan menerima. Gimana Kak dengan cara menerima? Ya, menerima bahwa feeling yang negatif pun itu bagian dari hidupmu. Bahwa kadang-kadang manusia lupa caranya jadi manusia. Bahwa manusia bisa ngerasain hal yang nggak enak. Meskipun kadang-kadang kita ngerasa kok enak nggak enaknya terjadi terus-menerus ya. Kita udah mulai playing victim, kita udah mulai inner critics. Karena kita hanya ngelihat hasil. Kok aku hanya mengalami hal negatif, tapi bukan ngelihat prosesnya gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Tidak mudah untuk dilakukan. Somehow itu adalah hal yang cukup urgent buat kita embrace. Nah, maka dari itu fokus on what's in your control. Dalam arti adalah, but you can control what you do here and now. Kamu bisa memilih respon kamu. Kamu bisa memilih untuk tidak benar-benar terjebak oleh perasaan negatif itu dengan berbagai macam cara seperti itu. Nah, caranya adalah acknowledge your thoughts and feelings. Ini adalah salah satu caranya. Ini Kak Adi kasih yang simple aja ya, biar kita bisa berangkat dari hal-hal yang simple dulu. Jadi kayak acknowledge your thoughts and feelings itu adalah kayak semacam apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat tentang your inner self, kayak gitu, your inner world. Acknowledge, menerima apapun itu. Kalau aku sedih, ya bagian kehidupan manusia adalah merasakan sedih. Apa sih penyebab aku sedih? Apa menyebabkan aku marah? Kenali itu.
dibandingin hanya cuman kayak yelling sama situationnya negatif, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Itu bahaya banget. Kadang-kadang kita punya asumsi akan kehidupan kita, tapi kita tanpa tahu sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi. Bahkan mungkin kita ngerasa kayak ada orang ngejahatin kita. Kita pernah tahu nggak sih apa alasan orang itu ngejahatin kita? Apakah ada juga dari apa ya, uh, andil dari kita juga, atau memang ada faktor lain dari orang itu? Let's say memang kalau kita menjadi korban, kita juga punya kok kesempatan untuk acknowledge the feeling, thoughts, untuk punya a good outcome. Balik lagi itu, kita bisa kontrol diri kita, respon kita, bukan situasinya, kayak gitu. Engage in what you're doing. Ini paling basic. Ini aku lakukan setiap hari. Percayalah. Ini yang aku lakukan setiap hari itu untuk meditate. Karena kadang-kadang kita itu sumber kecemasan itu adalah ketika seseorang itu hidup di hari besok. Dia nggak hidup di hari ini. Besok gimana ya? Besok apa ya? Dalam arti ya, dalam konsep gimana ketika kita terjebak dengan hari esok, bahkan terjebak dengan masa lalu. Bukan belajar dari masa lalu, atau benar-benar belajar hari ini untuk hari besok. Jadi kita benar-benar lepas, kita nggak living mindfully. Maka dari itu, ini adalah suggestion yang Kak Adi lakukan. Look around the room, notice 5 things you can see. Kak Adi lihat ada buku, ada benda-benda di sekitarku, itu melatih aku tuh untuk feel grounded. Notice 3 or 4 things you can hear, apa yang kamu dengar, benar-benar apa yang kamu cium, notice what you are doing, and exercise by giving your full attention. Ini ngebuat kita sebagai manusia tuh fully awake about the real condition saat ini. Ada threat di luar sana gitu, tapi kita juga percaya bahwa tetap punya kesempatan safe space sama diri kita di dalam ruangan ini, kayak gitu loh. Just be aware about it. Ini hal yang benar-benar simple, tapi kadang-kadang jarang dijadiin lifestyle. Yang dijadiin lifestyle hanya sebatas lari, jogging, sama naik sepeda. Untuk saat ini ya, karena orang kayak bisa ngelakuin banyak hal di luar sana untuk benar-benar feel engaged sama dirinya. Tapi ini hal yang benar-benar teman-teman bisa lakukan setiap pagi. Gratis, aman, habis bangun tidur, bisa. Kasarnya gitu loh. Nah, committed to action, dalam arti kayak di sini aksi yang penting untuk melihat bahwa kesehatan mental itu penting. Itu aja. Dengan cara opening up. Making room for difficult feelings. That's it. Ini orang Indo ya. Aku siapa yang who am I to judge orang Indo gitu, karena aku orang Indo juga. Kadang-kadang untuk nunjukin yang namanya kesedihan itu adalah kelemahan, but nothing like that kayak gitu loh. Making room for difficult feeling itu adalah salah satu di mana ketika kamu tuh being kind to yourself loh. Kayak karena kamu tahu bahwa kamu punya kelemahan dan kamu juga punya kelebihan. Bahwa difficult feelings itu adalah normal reaction, bukan dijadikan kutukan, bukan dijadikan hal yang benar-benar percaya bahwa kita tuh nggak bisa punya kehidupan lebih baik, seperti itu. Jadi please opening up, seperti itu. Values. Orang saat ini hanya fokus sama namanya score, which is jumlah subscribers, jumlah viewers, jumlah yang udah banyak kena corona berapa, banyak hal lah. Jumlah salary, jumlah acknowledgement, tapi orang lupa ada tentangnya values. Values mungkin tidak terlihat seperti scores, tapi values yang tumbuh dalam kehidupan kalian ngebuat kalian itu bisa benar-benar melihat kehidupan kalian dari sudut pandang kalian sendiri. Karena value kalian berbeda dengan value orang lain. Meskipun ada yang sama, tapi cara kalian untuk menghidup value kalian tuh beda-beda. Jadi yang bisa nyelamatin teman-teman saat ini adalah ketika kita udah mulai embrace values. Bukan embrace yang namanya scores terus. Nilai-nilai dunia terus capek. Nggak akan berhenti itu, nggak akan ada puasnya. Tapi values itu adalah yang bisa kamu embrace setiap hari meskipun orang lain tanpa lihat, seperti itu. That's your values. Values tuh banyak, ada yang love, respect, humor, passion, honesty, yang seperti yang teman-teman lihat di tulisan paling bawah. Tapi values itu adalah salah satu cara untuk kita dealing dengan situasi saat ini. Ini hal yang mungkin jarang orang sadari tapi penting juga ya, selain tadi meditasi dan lain-lain lah seperti itu. Identify resources for health, tentang apa yang mungkin Semi sama teman-teman lakukan di Merajut Hati, apa yang aku lakukan, mungkin juga ada rumah sakit, counseling center, teman-teman udah mulai punya edukasi bahwa ketika aku ngalamin hal ini, aku harus kemana. Karena nggak ada yang immune, nggak ada yang benar-benar bisa terhindar dari isu kesehatan mental. Semua dari kita yang ada di sini punya kesempatan untuk ngalamin itu. Just remember about it, and please identify your resources. Please identify your support system. Meskipun nggak ada yang sempurna, tapi kenali di mana aku bisa ngerasa benar-benar mencari pertolongan itu. Dan jangan malu untuk cari pertolongan. Percayalah, ketika kamu benar-benar embrace untuk mengakui bahwa kalau kamu tuh lagi butuh pertolongan, kamu lagi jadi be kind to yourself loh. Bukan nunjukin your weakness, kayak gitu. Karena you know
You know your limitation gitu. Kamu lagi pengen nyelamatin hidup kamu. Itu beda dengan malu-maluin, beda dengan kayak nyusahin orang, kayak gitu loh. Oke? Jadi komponennya di sini adalah identify potential stressor, appraise stressor, dalam arti kayak stressor itu ya kita harus lihat sudut pandangnya apa, outcome-nya apa, ada yang benar-benar positif apa negatif. Identify personal coping strategies, itu ada problem focus sama emotion focus. Kita tuh pengen coba resolve problems-nya, atau kita pengen nenangin diri kita untuk misalnya meditasi dulu, journaling dulu supaya emosi kita lebih baik, atau memang pengen langsung secara tactically menyelesaikan masalah yang ada problems-nya. Habis itu identify organizational coping strategies. Ini kita nggak akan bahas lebih dalam, tapi komponen-komponen ini penting untuk kita coba realize. Sama self-care juga. Karena waktu terbatas, aku nggak bisa jelasin per detail. Tapi teman-teman boleh screen capture, nanti teman-teman boleh tanya di Q&A. Atau mungkin bisa di-explore di WikiHow atau di Google. Kita punya resource banyak banget. Istilahnya di sini don't panic. That's it. Welcome to a better normal. Jadi kita udah harus punya mindset, bukan lagi a new normal, a better normal. Lewat hal itu, sama-sama yuk kita coba lihat ini jadi satu hal yang penting. Ini semua bahan yang pengen Kak Adi bagikan, kita mungkin langsung ke Q&A aja, karena tadi hanya sebatas gambaran, aku lebih senang tipe orang yang diskusi. Jadi mungkin teman-teman di sini, dari siapapun teman-teman, kita bisa diskusi sama-sama. Oke, thank you Sam untuk bahannya, Kak Adi udah selesai untuk share. Kita mungkin langsung ke next Q&A aja. Aku stop share ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Adi untuk tips pengajaran yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Silakan semua ketik pertanyaan Anda di chat di bawah ya. Dan Denita akan membantu fasilitasi Q&A ini. Thank you Sami. Halo Kak Adi. Selamat malam ya di sana. Yes. Terima Halo. kasih atas penjelasannya yang sangat jelas dan komprehensif. Teman-teman boleh tulis di chat. Nanti aku Denita dari Merajut Hati akan menanyakan pertanyaan ke Kak Adi. Oke, silakan. Jadi kita diskusi aja teman-temannya di sini, karena aku juga pasti bahkan belajar dari teman-teman juga yang nanya. Oke, teman-teman feel free kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup chat. Mungkin dari Denita, kira-kira ada yang mau nanya? Mungkin sebagai harus ada pancingan. Di sini harus ada yang dipancing, percayalah. Oke, ada pertanyaan dari Sandra. How do we reach out to loved ones during the pandemic to ensure their mental health is okay? Jadi gimana nih Kak cara kita untuk berkomunikasi, nanya kabar ke teman-teman sekitar kita atau ke keluarga untuk memastikan kalau mereka nih beneran lagi sehat nih, sehat jiwanya, nggak cuma sehat fisik tapi sehat jiwa juga. Oke, pertama satu hal sih, ketika kita benar-benar nanya yang namanya apa kabar, kita mungkin nggak bisa langsung lihat ya kalau orang lagi baik-baik aja apa nggak baik-baik aja. Satu, menanya kabar, yang kedua konsistensi, and being aware. Kalau kita nggak konsisten, kita akan sulit melihat itu kayak body language orang itu lagi baik-baik aja apa enggak, kayak gitu. Karena nggak mungkin kita dalam slightly satu kali nanya kabar, orang langsung open. Ada yang bisa, ada yang enggak, seperti itu. Nah, konsistensi juga bukan berarti kita setiap hari nanyain terus ya, tapi kita dalam satu terms yang dimana kita punya connectivity secara empathy. Connectivity itu ngebuat orang tuh kayak feel safe. Kalau kita nanya nggak honest juga percuma gitu. Kalau kita nanya dengan yang namanya kerinduan bahwa kayak how are you today, I'm still here, and then ada apapun itu teman kamu boleh coba share ke aku ya. Kalau kamu ngomong itu juga dengan kayak tanpa adanya empati atau connectivity atau ketulusan hati, itu kadang-kadang juga ngebuat orang nggak bisa rasain itu, kayak gitu kan. Jadi satu hal untuk itu tuh, satu, konsistensi itu penting tanpa harus jadi kayak demanding nanya, lu harus jawab pertanyaan gue, itu satu, konsistensi supaya kamu bisa mengenal kira-kira orang di sekitarku itu lagi ngalamin hal apa, kita lebih aware seperti itu. Dan yang lebih terpentingnya itu adalah dari hati, kan konteksnya merajut hati. Merajut itu nggak gampang, nggak simple kayak gitu. Jadi kayak kita jadiin ini sebagai salah satu kebiasaan baru untuk nanya, hey how are you, tapi dari hati. Percayalah, teknologi terkeren di dunia ini adalah hati. Percayalah,
Tuhan menciptakan hati itu sedemikian rupa untuk connect to someone gitu loh. Jadi teknologi hati jangan dilupain. Tapi juga jangan terlalu perasaan terus. Ada teknologi pikiran kayak gitu. Tapi kalau nanya kabar dengan hati, itu powerful. That's it. Serius loh. Oke, wow, itu nasihat yang sangat bagus sekali ya, dari hati jadi kuncinya ya. Harus Iya. konsisten dan harus lebih sadar sama lebih peka kali ya Kak sama keadaan sekitar ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Jus nih. Kak Adi setuju dengan poin embracing values yang merupakan hal yang sangat mendasar yang diperlukan saat menghadapi stres. Apa ada tips ya untuk bagaimana embracing values ini? Karena nggak mudah kalau seseorang sudah dalam posisi depressed. Gimana tuh Kak Oke. kira-kira? Oke, kalau untuk terima kasih Ibu Jusni ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam arti kayak kontekstual di sini, kalau kita ngomong dari sudut pandang depresi ya, mungkin nggak semua orang yang mengalami depresi itu bisa embrace the values seperti itu. Tapi kita udah coba jadikan sebuah support. Kita menjadikan diri kita sebagai support, kita juga harus punya value bahwa nggak semua orang tuh harus kita tolong. Satu, kita harus lihat kesiapan orang yang mau ditolong dulu. Karena kadang-kadang orang itu memang masih harus punya momen sendirinya. Tapi value kita adalah kita harus nolongin dia dulu. Kita harus nolongin, padahal dia belum tentu siap untuk ditolong. Nah, mungkin value yang kita berikan terhadap diri kita adalah sebelum menyadarkan value untuk dia, value diri kita adalah kayak setiap orang, kita nggak harus kita yang tolong. Itu value. Yang kedua, dalam arti ketika kita itu menolong orang, kita harus siap akan respon dia seperti itu. Itu minimal value-value itu sih yang paling basic. Yang paling basic ya. Kadang-kadang ketika kita menolong orang, mungkin orang nggak melihat itu sebagai outcome positif buat orang itu. Jadi kita harus punya value of acceptance. Bahwa setiap orang nggak bisa kita tolong. Yang kedua, kontekstualnya adalah setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kalau untuk kasus depresi sendiri, gimana mau ngerasain value, mau bangun tempat tidur aja dari tempat tidurnya nggak bisa, kayak gitu loh. Biasanya kalau aku di sini punya, bukan tips sih, pengalaman ya, karena kalau ngomong tentang ini aku pengalaman. Aku selalu ngajarin teman-temanku atau orang-orang di sekitar, atau diriku sendiri, punya kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi powerful. Minimal, beresin tempat tidur. Kok beresin tempat tidur kayak gitu kan? Mungkin bagi kita itu hal nggak bisa kita nggak lakukan karena itu hal yang nggak penting gitu mungkin ya karena biasa diberesin orang lain gitu. Tapi kalau untuk orang dengan depres, beresin tempat tidur itu adalah salah satu value yang cukup besar buat orang itu karena itu adalah hal kecil tapi berdampak besar. Karena untuk memberesi tempat tidur dengan tekanan emosional itu nggak mudah kayak gitu. Jadi value-nya adalah hal-hal kecil di sekitar kita tapi matters. Kasarnya gitu loh. Kasarnya gitu. Itu salah satu contoh bahwa kayak kita sadar bahwa banyak hal yang gini, kita mungkin punya kapasitas berbeda, tapi kita punya satu kesamaan, yaitu kita punya hal yang paling mahal di dunia ini tapi kita dapetin secara gratis, which is nafas. That's the value. Jadi dari hal-hal kecil kita kayak embrace the small things untuk teman-teman yang ada yang mungkin tertekan, mengalami kesendirian, coba kita ajak sama-sama membantu mereka melihat hal-hal kecil tapi meaningful buat mereka. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dengan hal-hal yang cukup bisa kita nikmatin tanpa harus berekspektasi ke orang lain. That's about values. Tidak terlihat, tapi harus dikenali dan dibiasakan. Kalau secara konkretnya untuk kasus depres misalnya, value kecilnya itu tadi minimal lewat yang namanya kita latih mereka, kita temenin mereka untuk yang namanya beresin kamar atau beresin tempat tidur. Kenapa? Karena itu menjadikan sebuah value. Hal kecil aja bisa kamu lewatin perlahan-lahan, tapi kamu harus mulai dari hal kecil dulu. Nggak bisa langsung hal besar. Nggak bisa. Kayak gitu loh. That's the values. Yeah. Itu sih gambaran values itu seperti apa. Kayak gitu. Thank you. Hopefully jelas ya. Aku kalau ngomong kadang-kadang kecepatan, boleh diingetin aja. Oke, jadi kata kuncinya di sini start small but meaningful ya Kak ya. Yes, that's value, right? Gak harus gede, Betul. tapi meaningful buat seseorang kayak gitu. Oke, sekarang ini ada yang pertanyaannya lebih ke arah pengalaman ya Kak ya. Jadi dari Ani, Emulan dari, kalau punya teman yang sekeluarganya kena COVID-19 tapi yang bersangkutan tidak kena dan bahkan menjadi person yang taking care of the whole family. Bolehkah kita info ke teman-temannya supaya ikut support? Karena takut salah juga kalau menyinggung. Jadi ini isunya lebih ke arah confidentiality juga ya Kak ya.
Yes. Nah, ini pertanyaan bagus sih. Karena banyak banget yang kadang-kadang kita tuh pengen banget coba masuk ke garis yang sebenarnya kita nggak boleh masuk kayak gitu kadang-kadang ya, meskipun tujuan pengen nolongin seperti itu. Kalau ini penting sih untuk melihat confidentiality gitu kan, karena ini isu yang sangat sensitif seperti itu. Jadi kayak dalam hal ini mungkin kita menjadikan momen-momen di mana ketika kita tuh coba mengobserv diri teman kamu itu dulu, dan kita lihat kira-kira orang yang pengen kita ajak untuk mensupport dia itu benar-benar adalah orang bisa memberikan garansi aman apa enggak. Let's say kontekstualnya adalah ketika memang teman kamu ini nggak terbiasa untuk di-expose ke kasus mereka gitu, ya jangan di-expose kayak gitu kan. Karena kadang-kadang informasi yang dipakai itu tuh bisa menyalahartikan keadaan seseorang kayak gitu. Kasarnya seperti itu loh. Jadi kayak di sini aku rasa penting sih untuk punya healthy boundaries. Serius, healthy boundaries itu penting kayak gitu. Healthy boundaries start dari kamu, dan kamu membuat ekosistem yang menurut kamu aman buat dia. Jangan asal-asalan kayak gitu loh. Karena nggak gampang loh, nggak gampang kayak gitu. Bayangin aja di sini mungkin ada yang pernah tes rapid atau tes swab sendiri kayak gitu. Meskipun kita belum positif, tapi ketika lagi tes aja kita kan ada deg-degan kan, kayak ini hasil gue gimana nih kayak gitu. Apalagi kalau yang udah positif, abis itu let's say mungkin punya possibility bisa jadi positif karena ada jadi caretaker COVID-19 itu sendiri, itu akan sangat sensitif kayak gitu. Jadi aku rasa cukup baik untuk menjaga healthy boundaries yang aman dengan ekosistem yang sehat kayak gitu loh. Ekosistemnya adalah kamu dengan beberapa orang sedikit tapi cukup sehat dibandingkan banyak orang, kasarnya gitu loh. Oke, jadi lebih ke arah quality ya, kayak dibandingin Yes, dibandingin quantity. yes, true, quality instead of quantity. Kayak gitu. Less is more, Oke, betul, less setuju. is Apalagi more. di saat kayak gini, less is more Yes, ya, benar. less is more. Terus, ya. Oke, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah masuk ke waktunya. Jadi dari Septiana, hai Kak Adi, apa aja symptoms yang harus kita aware bahwa kita membutuhkan bantuan profesional? Jadi ini red flags-nya Kak, kira-kira apa aja ya? Yang jadi, Nah, wah ini wake up call kita untuk lebih aktif mencari tahu tentang mental health dan juga bertanya ke profesional. ya. Satu, nggak ada self-care. Yang kedua, productivity menurun. That's it. Self-care tuh kayak misalnya tidak kehilangan konsep di mana kita merawat diri kita, dari pola makan, kebiasaan tidur, kebiasaan membersihkan diri, minimal kita juga kayak jadi nggak bisa fokus sama apa yang kita tahu kita makan, kita full of stress, mungkin jadi ada yang binge eating, atau bukan binge eating, makan berlebihan, atau jadi lebih ke arah nggak punya satu pola yang sehat. Begitu juga kita ngerjain sesuatu nggak ada semangat, kita ngerjain sesuatu itu biasanya baik-baik aja ngerasa nggak baik, ngerasa nggak cukup, nggak puas, ngerasa sendiri, tanpa hal yang jelas kayak gitu, banyak simptom. Tapi kalau dari pertanyaan itu memang jadi salah satu momen di mana self care, productivity minimal itu di situ, itu hal yang penting sehari-hari yang udah mulai kita realize bahwa kadang-kadang mental breakdown itu dimulai dari simptom-simptom fisik yang tanpa sadar itu ternyata kita bisa mengarah ke sana kayak gitu loh. Jadi lewat itu sih productivity sama minimal tuh self care. Karena self care itu adalah hal paling basic. Self care itu makan, mandi, bersihin badan, olahraga gitu, bergerak, minimal gitu. Paling basic ya. Kalau pengalaman Kak Adi, tapi kan orang beda-beda kayak gitu. Ada yang benar-benar cuma diam, nggak bisa ngerasain emosi, ada yang feel numb, itu juga ada, banyak. Tapi yang paling basic, yang kemungkinan orang semua rasakan secara general adalah kebiasaan-kebiasaan fisik. Self-care, habis itu juga kontekstual productivity. Karena kan more productivity mempengaruhi hubungan sosial juga, interaksi kalian seperti apa, terganggu, jadi mudah cranky mungkin, jadi murah sensitif, nggak percaya sama orang, gampang takut berlebihan, hal-hal kayak gitu semuanya bisa muncul. Tapi basic ya itu, kebiasaan sehari-hari lewat self-care dan productivity. Itu lebih general ke banyak orang, kayak gitu. Oke, jadi kembali ke yang tadi ya Kak ya, kebiasaan kecil yang harus kita Wah, observasi lebih dulu iya. ya. Iya, kadang-kadang orang saat ini udah lupa kebiasaan-kebiasaan kecil atau hal-hal kecil ternyata penting buat kita, kayak gitu loh. Bahkan hal yang paling mahal kita dapetin gratis, which is udara, tapi orang lupa. Kasarnya gitu loh.
Lupa, Betul, orang lupa betul. aja gitu. Kayak gitu. Setuju. Harus lebih aware ya kayak sama sekeliling. Aware sih, bener sih. Awareness itu penting. Oke, ini nasihat terakhir Kak sebelum kita tutup dan dikembalikan ke Semi. Kira-kira ada nasihat apa Kak untuk kita lebih bisa dengan mudah meng-approach teman atau keluarga yang terkena gangguan atau dampak dari kurangnya interaksi sosial dari COVID-19? Sekaligus menjawab pertanyaan dari Vivian juga. Iya. Kalau untuk ini paling penting adalah edukasi. That's it. Sebelum kita approach orang, kita harus tahu dia kenapa. Jangan kayak kita hanya dalam satu asumsi, kita tahu, padahal kita nggak tahu. Kontekstualnya adalah edukasi diri kita, yuk sama-sama yuk. Apa itu misalnya kita tahu kayak, kita ngerasa teman kita kayak ngalamin kecemasan deh, kayak gitu. Ayo sama-sama diedukasi diri kita, apa itu kecemasan, gimana caranya benar-benar berkomunikasi orang dengan kecemasan itu sendiri gitu. Karena kadang-kadang kalau kita langsung datang tanpa tahu, tanpa siap seperti itu, mungkin kita jadinya malah bisa nggak function jadinya kan gitu, meskipun kita punya niat yang baik seperti itu. Di sini secara umum aku pengen berikan penjelasan tentangnya edukasi. Itu sih. Karena edukasi awal dari semua tindakan perilaku itu sendiri kayak gitu loh. Perasaan kita boleh nolongin orang, tapi cara kita juga bisa salah loh. Kayak gitu kan. Jadi sama-sama yuk kita belajar tentang apa itu kesehatan mental, apa itu yang namanya apa itu penyakit mental, apa itu mental disturbance, beda banyak hal lah itu mungkin kita bisa breakdown. Tapi edukasi itu penting sih buat kita bisa lebih ready untuk approach orang-orang atau teman-teman yang butuh pertolongan seperti itu, supaya kita jadi resourceful. Bukan berarti kayak kita harus benar-benar going detail, harus tahu banget, tidak, tapi at least mengedukasi secara umum sebelum kita mendekati orang yang butuh kita tolong itu juga penting kayak gitu. Itu Oke, dari jadi perspektif ini gue ya. pentingnya Yeah. edukasi ya Kak ya, termasuk datang Yes. ke sini aja tuh udah mendengarkan Yeah. Kak Adi bicara ini juga udah edukasi ya. Iya, semoga ya. Amin kayak gitu. Kayak kalau itu sih yang pengen Kak dibagiin sih. Jadi ya edukasi itu adalah pintu awal. Dalam arti ya kita membaca, kita melihat, memproses informasi untuk punya perilaku yang lebih tepat. Meskipun nggak ada yang sempurna, tapi kita bisa minimalisir dengan kesiapan kita lewat edukasi kayak gitu. Meminimalisir resiko akan adanya sesuatu hal negatif lewat edukasi itu. Kasarnya gitu loh. Oke, terima kasih banyak Kak Adi untuk sesi Q&A-nya yang sangat jelas dan ini menjawab pertanyaan teman-teman juga ya. Oke, Amin. untuk menutup sesi kali ini akan aku kembalikan ke Semi. Semi, back to you. Thank you, Denida. Wow ya, banyak sekali pelajaran yang kita bisa terapkan hari ini ya. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadiran Anda pada malam hari ini. Dan Pak Adi, terima kasih sekali lagi untuk waktu Anda di acara pada malam hari ini ya. Juga terima kasih kepada Solution yang mereka adalah media partner kami dan juga follow Instagram kami di @yayasan_merajut_hati, tetapi juga Solution ya di @solution untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang kesehatan mental. Dan sampai jumpa ya semua di acara berikutnya. Terima kasih.